Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Afrizal Zikri dengan NIM 2022 10370311131 dan di sini merupakan saya berasal dari Internet Forensik B. Nah, untuk tugas yang kali ini itu saya akan mempresentasikan dari web browser forensik. Sebelum kita memulai praktikum, alangkah baiknya saya ingin memperkenalkan web browser forensik atau dalam istilah bahasa Indonesia, forensik perambahan web merupakan cabang dari digital forensik yang memiliki fokus pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data yang tersimpan di web browser untuk menemukan bukti aktivitas pengguna internet. Pada materi ini, kita akan mempraktekkan dari web browser forensik itu sendiri. Di sini itu untuk masuk ke tool yang pertama yaitu web historian, itu kita mengklik dari link atau peranala yang sudah saya cantumkan di sini untuk membuka situs web historian pada mesin pencarian di browser lalu klik extension. Nah, kebetulan saya sudah mencobanya dan ketika kita sudah masuk ke extension, maka kita masuk ke home. Di mana di home tersebut itu ada beberapa opsi, namun langsung ditunjuk di sini ada web visit, search term, network, dan time heat map. Nah, untuk yang pertama, kita akan ke web visit. Nah, bisa dilihat ini setelah diinstal, ini nanti ada extension seperti itu. Jadi apa namanya? Setelah di add extension, maka kita biasanya langsung ke web historian seperti ini. Nah, ini kita langsung masuk ke home. Di sini ada web visit dan ini adalah kurun waktu ya, karena kita akan analisis dari yang terbaru. Nah, seperti ini untuk tampilannya, di mana di sini ini tiap tiap diagram bubble itu mempunyai arti tersendiri seperti itu. Nah, bisa dilihat memiliki makna sendiri. Semakin besar bubble tersebut, berarti apa namanya itu merupakan aktivitas yang biasanya sering kita kunjungi. Dan kebetulan karena saya paling banyak ya membuka aktivitas itu seperti Drive Google, seperti itu Canva, di mana di Drive Google ini itu saya mengupload tugas-tugas, setelah itu untuk Canva saya untuk mengedit, lalu kayak YouTube, Google, Discord, ini kan tidak terlalu besar. Nah ini karena saya nggak terlalu dominan melakukan kunjungan, jadi saya apa namanya eh, Google, YouTube sama Discordnya itu tidak terlalu besar. Nah baru kayak ini. Ini yang pernah kita kunjungi tapi tidak terlalu intens gitu. Nah setelah itu kita kembali ke home, eh ya ke home terus ke search term. Nah di search term ini menampilkan visualisasi dalam bentuk word cloud atau dalam bahasa Indonesia memiliki makna awal kata. Seperti yang bisa dilihat, ini maknanya banyak ya kayak regression, YT, DL, BKBLZE, prestasi, gradut, contoh, logistik adalah logo Kota Batu dan jenisnya. Nah, ini merupakan word cloud atau dalam bahasa Indonesia memiliki makna awan kata. Setiap kata di awan, kata ini mempresentasikan kata kunci pencarian atau search yang kita gunakan di mesin pencari. Semakin besar tulisan, maka semakin sering kita sering mencari kata tersebut. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di search search ini itu banyak sekali ya, terutama yang besar-besar ini berarti yang sering saya cari kata-katanya kan adalah batu, contoh, logo, kota, regression, mahasiswa, CV, seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke network. Nah, pada network ini menampilkan jaringan situs network berupa graf.
net atau network graph, di mana menunjukkan pola keterhubungan antar domain atau halaman web yang kita akses dengan menggunakan konsep node jaringan. Node mempresentasikan situs atau domain web. Lalu garis panah seperti yang bisa dilihat ini ya. Garis panah ini menunjukkan arah kunjungan dari satu situs ke situs lainnya. Ini bisa dilihat ya. Seperti ini jadi untuk gambarannya. Nah, ini node, ini panah-panah, ini node. Seperti itu. Setelah itu kita masuk ke heat map, ya, ke heat map, ke heat map. Jadi di tab heatmap ini menunjukkan grafik menampilkan aktivitas browsing berdasarkan waktu. Grafik ini membantu kita untuk melihat aktivitas kita ketika berinternet. Sumbu horizontal yang berada di atas ini menunjukkan menunjukkan daripada jam intensitas aktivitas. Setelah itu ada sumbu vertikal menunjukkan hari. Ini seperti dilihat hari di mana hari tersebut itu dalam seminggu. Setelah itu untuk warna warna kotak ini menunjukkan intensitas aktivitas dalam internet dan skala warna di bawah grafik menunjukkan jumlah kunjungan situs per jam. Seperti itu. Untuk terbitnya itu seperti ini. Nah, sama aja seperti yang ada di apa namanya PDF saya. Setelah itu, maaf ini sebelumnya salah Ibu. Ini harusnya kayak domain visit itu harusnya di bawah. Ini malah ditaruh di atas. Jadi mohon maaf Ibu. Dan apa namanya? eh adapun domain visit ini digunakan untuk kita melihat history visit yang kita lakukan selama kegiatan berinternet. Seperti itu. Nah, untuk carinya sendiri itu di sini, di paling pojok mana ya? Kiri, kiri apa kanan ya? Kalau dari saya kanan, kayak gitu. Nah, data tabel, ini kan ada all visits, seperti ini bisa dilihat ya history-historinya. Setelah itu kita ke domains. Nah, ini domains itu apa namanya? Ya domain kayak drive.google.com, canva.com. Nah, terus untuk visit ini kunjungan kita ke domain tersebut. Misalnya ini drive.google.com 161 kunjungan. Setelah itu ada canva.com 119 kunjungan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan dan untuk terakhir setelah kita menggunakan tool web historian, kita menggunakan proses hacker untuk melihat informasi dicurigai sebagai malicious file pada sistem komputer oleh sebab akibat browser di browser itu sendiri. Nah, untuk kalian bisa mendapatkan ini kalian harus apa namanya download dan saya lupa untuk mencantumkan downloadnya di mana. Pokok intinya kalian download setelah itu install aja kayak next saja. Setelah itu nanti setelah kalian install otomatis kalian langsung ke masuk proses hacker. Nah, ini seperti ini untuk gambarannya. Nah, ini untuk gambarannya itu sendiri. Nah, oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan eh, ini saya juga terlambat mengumpulkan tugasnya dikarenakan baru-baru ini saya juga nggak enak badan karena apa namanya kondisi cuaca yang apa ya pancaroba sehingga saya barusan apa sakit dan ini masih bindeng jadi mohon maaf Ibu apabila apa namanya apabila saya telat mengumpulkan dan suara saya bindeng mohon mohon dimaklumi karena saya sedang gak enak badan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.